Shalom jemaat eklesia yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu Saudara di hari Minggu ini di dalam kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan pada kesempatan yang baik dan indah ini, izinkan saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua dengan judul berada di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi, judulnya adalah berada di dalam tangan Tuhan. Saya mau meyakinkan kepada kita masing-masing jadi apa dan jadi seperti apa, bagaimana hasil daripada kehidupan kita itu tergantung di tangan siapa kehidupan kita ini berada. Jika itu berada di dalam tangan kita sendiri, maka Bapak Ibu Saudara, kita harus mengambil semua tanggung jawab dan konsekuensi dari akibat-akibat keputusan-keputusan yang kita ambil. Dan kita tahu persis betapa banyaknya kegagalan-kegagalan yang kita harus hadapi oleh karena keputusan-keputusan kita sendiri. Karena itu saya mendorong kita masing-masing supaya kita tidak gagal menjalani kehidupan kita. Taruhlah hidup kita di tangan yang benar, yaitu kita taruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Pastikan ini saudara, kita taruh hidup kita di tangannya Tuhan. Sebab kita tidak akan pernah kecewa. Kita akan menghadapi sesuatu yang luar biasa setiap hari di dalam kehidupan kita. Apalagi di hari-hari ini di mana wabah virus corona masih terus terjadi. Dan saudara-saudara, kita harus tetap berada di rumah kita masing-masing. Ya, kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan bahkan beribadah dari rumah. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kembali lagi saya meyakinkan kita semua, mari kita taruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 49 ayatnya yang ke-16. Di sini dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Sekali lagi, saya bacakan buat saudara, Yesaya 49 ayat yang ke-16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara, kita mendapatkan satu jaminan yang luar biasa. Betapa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya. Dikatakan bahwa kita masing-masing dilukis oleh Tuhan di telapak tangannya. Ada sekian banyak orang di seluruh dunia ini. Tangan Tuhan itu melukis pribadi masing-masing di telapak tangan Tuhan. Sungguh luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya, seberapa besar sebetulnya tangan Tuhan sehingga mampu melukis semua kita yang percaya kepadanya. Sehingga setiap kali Tuhan melihat telapak tangannya, dia melihat diri kita masing-masing. Itu ada dan dilukis di telapak tangannya. Dan hari ini saudaraku, saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat betapa luar biasanya kehidupan kita di tangan Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 12 dan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih daripada abu halus beratnya. Sekarang pertanyaannya bagi kita semua, tangan siapa yang bisa mengukur air laut yang ada di dunia kita ini dengan selekuk telapak tangan? Tangan siapa yang dipakai untuk mengukur langit pakai jengkal? Tangan siapa yang menimbang gunung-gunung dengan dacing? Lalu dikatakan bahwa di hadapan dari Tuhan, saudaraku, bangsa-bangsa ini hanya seperti setitik air dalam timba.
dan dianggap seperti sebutir nebu pada neraca. Pulau-pulau tidak lebih daripada abu halus beratnya. Betapa luar biasanya tangan ini. Itulah tangan Tuhan kita. Makanya ketika kita dilukis di telapak tangannya muat, saudaraku, untuk melukis sekian ratus juta bahkan miliaran orang yang percaya kepadanya, yang ada dan terlukis di tangan Tuhan. Karena itu pastikanlah bahwa diri kita sudah ada di tangan Tuhan dan sudah dilukis di tangan Tuhan itu. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa hidup kita harus ada dalam tangan Tuhan? Mengapa hidup kita harus ada dalam tangan Tuhan? Pertanyaan ini, saudaraku, kita penting sekali untuk melihat sebuah jawaban bagi kita semua. Paling kurang ada 5 hal yang saya bagikan untuk saudara dan saya, untuk kita bersama-sama boleh ketahui mengapa hidup kita ini harus ada di dalam tangan Tuhan. Yang pertama adalah sebab Tuhan akan turun tangan untuk mengangkat kita ketika kita jatuh atau ketika kita tenggelam. Tidak seluruh keberadaan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, itu ada dalam keadaan yang enjoy, keadaan yang menyenangkan, keadaan yang baik-baik saja. Tetapi ada waktunya, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ini mengalami masalah. Dan ketika persoalannya itu sungguh-sungguh berat dan tidak teratasi, kita mulai terjatuh, kita mulai tenggelam. Seperti yang dialami oleh Petrus. Satu kali Tuhan Yesus mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 3 ketul roti dan 5 ekor ikan. Dan setelah kejadian itu, para murid diperintahkan oleh Tuhan untuk berangkat dengan perahu ke seberang. Dan Tuhan Yesus sendiri ada di atas bukit dan berdoa. Dan ternyata mereka itu tidak bisa mengayuh perahu yang mereka pakai untuk ke seberang karena adanya angin sakal, angin yang besar, angin yang mengombang-ambingkan perahu mereka sehingga mereka hanya 2-3 mil jauhnya dari pantai. Dan Tuhan Yesus pada saat itu datang menemui mereka berjalan di atas air. Dan ketika mereka melihat Yesus, mereka kaget. Kenapa ada orang yang bisa berjalan di atas air? Mereka kira Tuhan Yesus itu hantu. Mereka teriak-teriak, hantu. Dan Tuhan Yesus harus menenangkan mereka. Tuhan Yesus berkata, tenang, aku ini, jangan takut. Dan ketika mendengar hal itu, saudaraku, maka Petrus, dia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kalau memang Engkau itu, suruh aku keluar dari perahu, berjalan di atas air dan menemui Engkau. Dan kemudian Tuhan berkata kepadanya, datanglah. Maka Petrus dengan memberanikan diri, dia keluar dari perahu. Dan apa yang terjadi? Dia berhasil berjalan di atas air. Tetapi yang terjadi berikutnya di ayat yang ke-30 dari Matius pasal 14. Saya bacakan buat kita semua. Dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Dan ia mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Di ayat yang ke-30 berkata, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara-saudara, Petrus ternyata tidak fokus dengan Tuhan. Ketika dia berjalan di atas air, saudaraku, dia terpengaruh dengan terpaan angin. Dia melihat gelombang yang besar, dia menjadi takut. Dan apa yang terjadi? Dia tenggelam. Saudara-saudara, situasi dan kondisi hari-hari ini memang menakutkan. Tetapi saya mau mendorong kita semua, serahkanlah ketakutanmu, kekhawatiranmu, kecemasanmu kepada Tuhan. Taruh hidupmu di tangannya, saudara. Sebab pasti dia akan memberi jaminan. Saudara-saudara, sekalipun kita mungkin terjatuh, kita mungkin tenggelam di tengah-tengah semua persoalan dan masalah. Mungkin ada persoalan keuangan yang belum selesai, persoalan di tengah keluarga kita yang belum selesai, dan kita tenggelam di dalamnya. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan seperti Petrus dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, selamatkanlah aku. Saudara-saudara,
Tuhan kita Yesus Kristus pasti peduli. Ketika kita angkat tangan di hadapannya, dia turun tangan. Seperti pada saat dia juga turun tangan dan tangannya itu diulurkan kepada Petrus, dan Petrus kemudian diangkat keluar dari dalam air. Demikianlah Tuhan pasti menolong kita ketika kita berseru kepadanya, saudara. Sebab dikatakan firman Tuhan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Nah, saudara-saudara, seruan kita adalah seruan yang harus dengan penuh percaya, harus dengan penuh pengharapan bahwa dialah satu-satunya, jangan ada lagi yang lain. Hanya Yesus saja yang sanggup untuk menolong kita, yang sanggup untuk menyelamatkan kita, yang sanggup untuk mengangkat kita keluar dari keadaan kita yang terjatuh, keluar dari lubang, keluar dari keadaan di mana membuat kita tenggelam. Dan mari kita, saudara-saudara, dapatkan jaminan ini. Karena apa? Karena kita berada di dalam tangan Tuhan. Saya mengajak selanjutnya, saudaraku, kita bersama-sama untuk melihat yang kedua. Mengapa hidup kita harus taruh di tangan Tuhan? Sebab, ini yang kedua. Sebab Tuhan akan membuka tangannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita memiliki banyak kebutuhan, terutama kebutuhan makan, minum, dan pakai. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa janganlah engkau khawatir akan apa yang engkau akan makan, akan apa yang engkau akan minum, dan bahkan akan apa yang kau akan pakai. Jika yang lain dipelihara oleh Tuhan, jika yang lain didandani oleh Tuhan seperti burung di udara dan bunga bakung yang di padang, dikatakan bahwa kau lebih daripada mereka semua. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, dapatkan jaminan karena tangan Tuhan, di tangan Tuhan tersedia sebetulnya semua keperluan dan kebutuhan kita. Saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat kebenaran yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat 15 dan 16. Mazmur 145 ayat 15 dan 16. Dikatakan, mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Lihat kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Ketika mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan, maka dikatakan bahwa Tuhan ini akan memberi kita makanan yang kita perlukan setiap hari. Dan bahkan dikatakan bahwa dialah yang membuka tangannya. Untuk apa, saudara? Untuk mengenyangkan saudara dan saya. Yang namanya kenyang itu artinya penuh. Tuhan tidak pernah memberikan kita satu sendok kalau yang kita perlukan satu piring. Tuhan tidak akan memberikan kita satu kepal kalau yang kita perlukan itu adalah satu bakul. Tuhan tidak akan memberikan kita satu bakul kalau yang kita perlukan itu satu karung. Tuhan akan memberikan pas seperti apa yang kita perlukan. Bahkan dia katakan bahwa dia memberikan kita hidup, dan hidup itu di dalam kelimpahan. Percayalah, saudara, hidup kita tidak akan pernah kekurangan. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah kita, Allahnya Paulus, Allah semua orang-orang yang percaya kepadanya, itu adalah Allah yang akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa keperluan kita hari-hari ini, saudara? Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Percayalah, Tuhan pasti menyediakan semua yang namanya keperluan-keperluan kita. Memang kadang-kadang kita manusia ini kurang puas. Kita banyak kali inginnya yang dipenuhi itu bukan keperluan saja, tetapi keinginan-keinginan kita juga. Keinginan akan rumah mewah, apakah salah? Sebetulnya tidak. Tetapi kalau kita sudah punya rumah, ngapain, saudaraku? Kita memiliki sesuatu yang harus seperti istana besarnya. Kalau kita bukan raja, ya kita hanya memerlukan sebuah rumah di mana kita merasa
bisa bernaung bersama-sama dengan keluarga kita. Saudaraku, banyak orang terpengaruh dengan keinginan-keinginan. Keinginan mata ini mengarahkan banyak orang untuk mencari sesuatu yang sebetulnya itu melebihi kemampuannya untuk diperoleh. Sehingga dengan segala cara hal-hal seperti itu diusahakan. Dan banyak yang terjebak utang, terjebak dengan berbagai-bagai masalah oleh karena keinginan-keinginan. Karena itu saya mendorong kita semua, saudara, janganlah kita mendasarkan keputusan-keputusan kita hanya kepada keinginan-keinginan kita sendiri, karena itu bisa membuat kita terjebak dan pada akhirnya kita bisa jatuh dan kita bisa hancur. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan kebutuhan, karena Tuhan lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita daripada hanya sekedar dia memenuhi keinginan-keinginan kita. Karena banyak sekali keinginan-keinginan yang justru membuat kita terjebak. Karena itu Bapak Ibu Saudara, taruh hidupmu di tangan Tuhan. Sebab dia pasti akan buka tangannya dan memenuhkan segala keperluan dan kebutuhan kita di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita lihat yang berikut. Yang berikutnya, saudaraku, yang ketiga, dikatakan mengapa hidup kita harus taruh di tangan Tuhan. Sebab Tuhan akan mengacungkan tangannya yang kuat untuk menghadapi musuh-musuh kita. Tuhan akan mengacungkan tangannya yang kuat untuk menghadapi musuh-musuh kita. Saya pernah memberitakan tentang siapakah musuh-musuh yang harus diserakkan dalam hidup kita. Itu minggu yang lalu. Nah, saudara-saudara, jaminan kalau kita ada dalam tangan Tuhan, tangannya ini akan teracung menghadapi musuh-musuh kita. Musuh yang namanya kemiskinan, musuh yang namanya kebodohan, musuh yang namanya kesesatan, musuh yang disebut antikristus, musuh yang disebut sebagai iblis dan setan, bahkan musuh yang terakhir adalah maut, kebinasaan. Tangan Tuhan yang teracung akan menghadapi semua musuh-musuh itu dan mengalahkannya. Saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak perlu berperang secara langsung. Yang harus kita lakukan adalah mari kita masuk di tangan Tuhan. Karena Tuhan yang akan berperang menggantikan saudara dan saya. Dan kita tahu persis bahwa Tuhan Allah kita tidak pernah gagal. Dia pasti membuat kita berkemenangan. Dia pasti membuat kita sungguh-sungguh lebih daripada pemenang. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, siapakah musuh-musuh di dalam hidup kita? Musuh kita jangan darah dan daging, saudaraku. Jangan saudara-saudara kita sendiri. Jangan. Sesama kita itu bukan musuh kita. Ya, yang harus kita hadapi adalah tipu daya dari si jahat, si setan dalam masa-masa sulit dan sukar yang bisa mendatangkan keterpurukan di tengah-tengah ketakutan dari banyak orang hari-hari ini. Hadapi semuanya, hiduplah dalam tangan Tuhan. Tuhan akan mengacungkan tangannya atas musuh-musuh itu dan mengalahkan mereka semua untuk memberikan kita kemenangan sehingga kita disebut oleh Tuhan lebih daripada pemenang. Haleluya, luar biasa. Itu yang ketiga. Dan sekarang kita melihat yang keempat, saudara. Yang keempat, mengapa hidup kita harus taruh di tangan Tuhan? Yang keempat ini adalah sebab Tuhan akan menggendong kita di tangannya ketika kita sudah tua dan tidak berdaya. Kita tidak bisa menolak bertambahnya usia. Usia akan terus-menerus bertambah dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan dan tahun lepas tahun. Dan kita akan menjadi semakin menua. Dan Tuhan memberi jaminan, saudara. Sampai di masa tua kita, Dia menjamin, saudara, akan seluruh keperluan dan kebutuhan kita. Dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat, saya bacakan buat kita semua, dikatakan, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sebuah jaminan yang luar biasa dari Tuhan bagi hidup kita masing-masing.
Kalau kita taruh hidup kita di tangannya, tangannya yang kuat itu, dan juga penuh kasih dan belas kasihan, yang akan menggendong kita di saat usia kita sudah tua, di saat kita sudah tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara, saya banyak melayani orang-orang yang sudah tua. Saya melihat, saudaraku, betapa banyak orang-orang tua yang harus merana hidupnya. Kenapa? Karena tidak diperhatikan oleh anak maupun cucunya. Pernah ada satu ibu datang kepada saya dan dengan memelas berkata, "Pak Pendeta, tolong doakan saya. Anak saya, menantu saya usir saya dari rumah." Saudaraku, betapa tega seorang anak dan juga menantu mengusir ibunya sendiri, mamanya sendiri, keluar dari rumah. Lalu membuat mamanya terlunta-lunta dan tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Saya sempat menolong ibu ini dengan seberapa yang saya punya dan mendoakannya. Saudara, ini kenyataan, saudara. Kita mendapati banyak orang-orang tua yang tertolak, yang tidak dipedulikan oleh keluarganya. Tetapi puji Tuhan, kita mengucap syukur, saudaraku. Ternyata kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, dikatakan sampai masa tua kita, Dia, Allah kita, itu akan menggendong kita. Dia akan menanggung kita, memikul kita, dan menyelamatkan hidup kita. Saudaraku, saya ingin menceritakan kepada kita sebuah cerita rakyat dari Vietnam. Ada satu keluarga kecil, terdiri dari suami, istri, dan seorang anak laki-laki yang berusia 9 tahun. Si suami ini satu saat mendengar bahwa papanya itu ada dalam keadaan sakit. Lalu pergilah ia mengambil papanya dan mereka hidup bersama. Tapi keluarga ini adalah keluarga yang miskin, saudara. Keluarga yang juga tidak memiliki kemampuan keuangan yang baik. Karena mereka hanyalah petani penggarap. Hari demi hari yang dihadapi akhirnya menjadi semakin sulit dan sukar karena biaya pengobatan dan juga keperluan makan. Akhirnya mereka yang bisa makan 2 kali sehari, akhirnya hanya bisa makan sekali sehari. Keadaan yang sulit sukar ini membuat si pria ini ajak anaknya untuk buat sebuah keranjang. Ketika keranjang ini udah selesai, anaknya tanya kepadanya, "Papa, keranjang ini mau dipakai untuk apa?" Papanya bilang, "Lihat kakek kamu. Kakek kamu sudah tua dan kakek kamu itu menyusahkan kita. Kita yang harusnya bisa makan sehari 2 kali menjadi sehari sekali. Keranjang ini papa akan pakai. Ya, kakekmu akan papa masukkan keranjang, papa pikul dan kemudian taruh di hutan biar kakekmu itu mengurus dirinya sendiri. Supaya kita tidak terlalu susah." Nah. Kemudian pada saat keranjang ini dibawa untuk menaruh si kakek, si ayah daripada pria ini, maka anaknya bilang begini sama papanya, "Papa, tolong ya, kalau keranjangnya sudah dibawa ke hutan, tolong keranjangnya itu dibalikan ke rumah." Wah, kenapa nak? Supaya nanti kalau papa sudah tua, lalu susahkan saya taruh papa di keranjang ini. Saya bawa ke hutan, biar papa urus diri papa sendiri. Wah, betapa kagetnya si pria ini mendengar apa yang dikatakan oleh anaknya. Dia menyesal dengan apa yang bakalan mungkin terjadi nanti kepada dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan bagi kita semua, ya, kita bisa saja mengalami perlakuan yang tidak baik dengan anggota keluarga kita ketika kita sudah tua. Tetapi Tuhan memberi jaminan bahwa di tangan Tuhan, Dia akan menopang kita. Dia akan memikul, Dia akan menggendong kita, saudara. Tangannya penuh kasih dan belas kasihan. Karena itu, pastikan diri saudara untuk benar-benar taruh hidup saudara di tangan Tuhan. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, ini yang terakhir, yang kelima, mengapa kita taruh hidup kita di tangan Tuhan. Sebab
Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati kita sampai sekarang ini. Tuhan itu akan mengangkat tangannya. Ini satu kejadian, saudaraku, di mana nanti kita akan peringati, yaitu kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya di Bukit Zaitun, di mana dia akan terangkat ke sorga, dikatakan bahwa Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati para murid yang menyaksikan dia terangkat ke sorga. Saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Lukas pasal 24 ayat 50 dan ayat 51. Dikatakan firman Tuhan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara-saudara, ketika Tuhan mau meninggalkan murid-muridnya dan terangkat ke sorga, ia terlebih dahulu mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya itu. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tangan yang diangkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan dipakai untuk memberkati murid-muridnya yang pertama, juga terangkat kepada kita umatnya di generasi kita saat ini. Jadi dari generasi ke generasi, Bapak Ibu Saudara, tangan Tuhan yang sama terus terangkat dan memberkati. Mereka sudah melewati generasi mereka di gereja mula-mula. Mereka sudah menikmati pemeliharaan tangan Tuhan yang luar biasa. Dan mari kita mengalami di generasi kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa itu pegang hidup kita, yang tuntun dan pimpin langkah-langkah kita, yang memenuhkan segala keperluan dan kebutuhan, dan yang memberkati hidup kita, sehingga kita tidak perlu khawatir dan takut seperti orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, yang terus-menerus mengupayakan rasa aman dengan kekuatan mereka sendiri, karena mereka tidak taruh hidup mereka di tangan Tuhan. Hidup mereka ada di tangan mereka. Jaminan yang pasti jika hidup kita ada di tangan Tuhan. Karena itu saudaraku, saya mengajak kita kembali untuk melihat kebenaran yang kita sudah sama-sama dari awal kita renungkan. Sekali lagi, saya tekankan bagi kita semua, mengapa kita harus ada di dalam tangan Tuhan. Yang pertama, sebab tangan Tuhan akan turun tangan untuk mengangkat kita ketika kita jatuh atau ketika kita terlelap. Yang kedua, sebab Tuhan akan membuka tangannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Yang ketiga, sebab Tuhan akan mengacungkan tangannya yang kuat untuk menghadapi musuh-musuh kita. Sehingga kita tidak perlu takut. Siapa musuh-musuh kita itu? Yang keempat, sebab Tuhan akan menggendong kita di tangannya ketika kita sudah tua dan tidak berdaya. Jaminan seumur hidup bagi kita semua, saudara, ada di tangan Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir, sebab Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati kita semua sampai sekarang ini. Hari demi hari yang kita jalani, saudaraku, ada tangan Tuhan yang terangkat. Tangan Tuhan yang diarahkan kepada saudara dan saya dan memberkati kita. Sehingga kita tidak perlu takut, saudaraku. Kita tidak perlu cemas dengan apa yang dunia ini cemaskan dan takuti. Kita taruh hidup kita di tangan Tuhan. Itu jaminan yang pasti untuk kita beroleh apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita setiap hari. Tuhan menjamin diri kita yang dikasihinya, yang disayanginya, untuk mengalami keamanan dimanapun kita berada. Jangan pernah takut dengan wabah virus corona yang terjadi hari-hari ini. Tuhan mampu dan sanggup untuk menghindarkan kita, meluputkan kita dari bahaya terinfeksi dari virus ini. Kalaupun saudaraku, Tuhan izinkan kita terinfeksi,
Tuhan memberikan kita daya tahan tubuh, sistem imunitas, kekebalan tubuh di dalam diri kita untuk melawan, dan akhirnya kita juga menang. Dan saudaraku, saya mau pastikan diri kita masing-masing bahwa mari saudara, ayo kita hidup di dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti yang akan campur tangan di dalam segala sesuatu yang kita perlukan. Saja kita berdoa. Bapa kami yang baik di sorga, di saat yang luar biasa ini, kami bersama-sama sudah mendengarkan kebenaran firman. Dan biarlah kami dikuatkan oleh firman. Firman-Mu memberikan pengharapan baru kepada kami semua. Bahwa di tangan-Mu Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, karena ada Engkau. Ada tangan-Mu yang kuat yang menopang kami. Ada tangan-Mu yang penuh dengan kasih, yang akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan, bahkan menolong kami di saat kami susah, di saat kami terjatuh, di saat kami tenggelam. Dan biarlah keberadaan hidup kami di hari-hari ini, kami pastikan terus ada dalam jaminan dari janji-janji-Mu, karena kami ada di tangan yang tepat, yaitu di tangan Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik di sorga. Dengan penuh ucapan syukur, kami jalani hari-hari kami ke depan dengan mata dan hati yang tertuju kepadamu, dan hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menghibur, menguatkan, dan memberi pengharapan kepada kita semua dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu. Haleluya. Amin.